Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillah haqqa jihadi wa abada rabbahu hatta ataahu al-yaqinu. Salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwani fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang penuh berkah ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan tidak henti-hentinya kita mengajak, mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena di dalam setiap detik dari waktu hidup kita ada untuk kita nikmat-nikmat Allah, ada untuk kita nikmat-nikmat Allah. Itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-34. Allah Jalla wa Ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman, wa atakum, dan Allah telah memberi untukmu. Apa yang Allah berikan untuk kita? Min kulli ma sa'altumuhu, setiap apa yang kau minta, kau berhajat kepadanya. Karena yang membuat kita butuh sesuatu itu Allah, yang membuat kita berhajat kepada sesuatu itu Allah. Dan Allah telah memberi untuk kita apa yang kita hajatkan, yang kita butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan sekiranya engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, ingin mengetahui seberapa banyakkah jumlah nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, Allah pastikan kau tak akan mampu menghitungnya. Namun di tengah limpahan nikmat Allah yang sedemikian banyak macam dan ragamnya itu, Allah katakan, innal insana la zalumun kafar, sungguh manusia itu memang zalim, lagi ingkar, tak pandai bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu mengingatnya, untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan untuk pula beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Seperti pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz usika, wahai Mu'adz, aku berpesan kepadamu, alla tada'anna dubura kulli salah, hendaknya engkau tidak meninggalkan untuk mengucap di setiap ujung solatmu. Ucapkan, kata Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa mengingatmu, senantiasa menyukuri nikmat-nikmatmu,
dan senantiasa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ikhwani fillah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ayat ini merupakan khobariyah. Ada hal yang penting Allah beritahukan kepada kita. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Manhum, siapa mereka itu? Siapapun. Dan iman itu bukan nama orang. Walaupun ada orang namanya Pak Iman, ada. Tapi yang dimaksud itu bukan nama, tapi sifat. Iman itu sifat. Al-muttasifu bil iman wa huwa mu'minun. Orang yang ada padanya sifat iman disebut mukmin. Karena itu fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa setiap kita membaca ayat disebut Allah sifat yang mulia ini, yaitu iman, ya, surat yang manapun ada kita temukan kata iman, ya, maka munculkan di hati kita at-taraji, harapan, permohonan kepada Allah. Munculkan di hati kita apa? Permohonan kepada Allah. Allahumma ij'alni minhum, ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang kau sebutkan sifat mulianya itu. Apa? Iman. Yang kedua kata Allah, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Apa itu hijrah? Yang dimaksud hijrah adalah meninggalkan apa yang dicintai untuk mendapatkan ridha ilahi. Tarkul ma'luf liridhallahi ta'ala, namanya hijrah. Nanti kita bahas. Yang ketiga Allah sebutkan wajahadu fi sabilillah, dan mereka adalah orang-orang berjihad di jalan Allah. Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, ini kitab tafsir, ya, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam kitab tafsir itu beliau mengatakan hadhil a'mal ats-tsalatsah, tiga amal yang Allah sebutkan dalam ayat ini, iman, hijrah dan jihad, min unwanis sa'adah, merupakan tanda kemuliaan dan kebahagiaan. Artinya siapapun yang memiliki sifat itu, iman, hijrah dan jihad, itulah orang yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad buruhal ubudiyah, dan ketiganya merupakan kisaran dalam setiap ibadah. Artinya ibadah apapun yang kita lakukan harus ada dalam ranah tiga tadi, iman, hijrah dan jihad. Wa biha yu'rafu ma ma'al insani minar ribhi wal khusrani, bahkan dengan ketiga amal itu maka dengan mudah diketahui apakah seseorang itu memperoleh keuntungan atau justru menanggung kerugian.
Karena akhirnya manusia terklasifikasi menjadi dua. Allah sebutkan yang pertama orang-orang yang beruntung. Allah sebut ulaika humul muflihun, al-falah itu beruntung. Bahkan di awal surat Al-Mu'minun Allah berfirman qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Yang kedua Allah sebut dengan orang-orang yang rugi. Allah sebut dengan al-khasirun, ulaika humul khasirun, rugi. Khasara itu rugi. Dan banyak manusia rugi. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Asr itu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Ingat waktu itu merupakan ra'sumal, modal. Jadi setiap orang itu diberi ada modal yang sama. Dalam satu hari 24 jam. Dikurangi waktu istirahat 8 jam, tinggal 16 jam. Kita terjaga. Kita bisa berbuat sesuatu. Maka dengan 16 jam itu bisa seseorang mendapatkan keuntungan atau justru dia mendapatkan kerugian. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, fakullun nasi yaqdhu, setiap orang itu mengawali aktivitas hidupnya, amal-amal perbuatannya kapan? Semenjak waktu pagi hari. Yaqdhu, ghadat itu waktu antara terbit fajar dengan terbit matahari. Artinya ketika orang terjaga dari tidurnya, terbuka matanya, kembali kesadarannya, dia sudah beramal. Yang luput dari perhatian manusia adalah Nabi mengatakan faba'i'un nafsahu, dia sudah menjual dirinya, artinya menjadikan dirinya sebagai apa? Jaminan atas perbuatannya itu. Seperti dalam surat Al-Muddathir Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rohina. Rohina bimana marhuna. Setiap orang bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Setiap orang dibuat sengsara oleh perbuatannya. Masya Allah. Karena kita sudah menjadikan diri kita sebagai jaminan atas amal perbuatan kita, maka dua kemungkinan kata Nabi, famu'tikuha, maka ia selamatkan diri dari azab neraka dengan amal-amal perbuatannya itu, dia selamat. Dan atau sebaliknya, au mubiquha, atau ia dengan amalnya itu dicampakkan ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Jadi prinsipnya orang banyak yang rugi. Semuanya rugi? Tidak. Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, yang banyak beramal salih, wa tawasau bil haqq, saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini orang gak rugi, beruntung dia. Nah, maka di ujung ayat ini Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad. Itu semua dilakukan karena mengharap rahmat Allah. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan ayat ini merupakan isyaratun, merupakan isyarat dari Allah ila anna al-'abda walau ata minal a'mali bima atabihi, bahwa seorang hamba Allah, siapapun itu orangnya, sebanyak apapun amal-amalnya, la yanbaghi lahu ay ya'tamida 'alaiha, tidak seyogyanya dia bangga apalagi menepuk dada dengan banyaknya amal-amal dia. Masya Allah. Tidak dipungkiri iman, hijrah, jihad itu amal yang mulia. Itu saja tidak cukup.
Bahkan dalam satu hadis yang sahih, sanadnya Rasulullah mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, annahu la yanjuwa ahadum minkum bi'amalih, bahwa tidak akan ada seorang pun di antara manusia yang selamat. Yanju, najat itu selamat. Tidak seorang pun, kata Nabi, yang selamat dari adab neraka semata hanya dengan amal-amalnya. Amal kita sebanyak apapun tidak cukup mengantarkan kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka. Maka Rasulullah mengatakan, maksud ucapan Nabi penafian amal di situ kalau difahami sebagai satu-satunya sebab kemutlakan, enggak. Mendengar ucapan Nabi itu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah demikian pula dirimu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, wala ana, begitu pula dengan diriku, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali bila Allah limpahkan atas diriku rahmat dan keutamaannya. Maka banyak ulama salafus saleh dalam doanya mengucapkan, Allahumma taghammadni birahmatin minka wa fadl, ya Allah limpahkanlah untukku rahmatmu dan keutamaanmu. Maka di sini Syekh Abdurrahman mengatakan, bal yarju rahmata rabbih, justru sebanyak apapun amal-amal orang itu, semestinya ia selalu memohon rahmat Allah, mengharap rahmat Allah, bukan mengharapkan apa? Pujian, sanjungan manusia. Amal yang baik nampak di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ada kalanya manusia beramal satu amalan, nampak di mata manusia itu fi qimmatin, qimmah itu maknanya puncak tertinggi, semua orang melihat, orang tahu, pantas dipuji amal orang itu. Wa indallahi fi qumamatin, namun amal itu di mata Allah enggak lebih, hanyalah sampah yang tidak berguna. Masya Allah, di mata manusia perfect, sempurna, pantas dipuji, di mata Allah tak punya arti. Kenapa? Dirusak oleh niatannya. Maka kita dalam amal harus perhatikan, bukan semata amalnya, tetapi apa yang menjadi harapan kita dengan amal itu. Benarkah rahmat Allah yang kita inginkan? Tentu kita masih ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuqda alayya yaumil qiyamah thalatha, manusia yang pertama akan dihisab oleh Allah, diadili Allah nanti di kiamat, tiga orang, tiga kelompok manusia. Ini yang pertama akan dihisab, diadili oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, rajulun ustushhida, seorang laki-laki berangkat ke medan perang, berjihad di jalan Allah dan mati syahid. Betapa tidak mulia orang mati syahid. Orang itu nanti dihadirkan menghadap Allah, fa'arrafahu ni'amahu, Allah pun perlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang pernah Allah berikan untuknya. Fa'arafaha, kata Nabi, dan orang itu pun mengenali nikmat-nikmat itu. Ya, pelajaran kita bahwa apapun nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita di dunia ini, nanti diperlihatkan Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Maka Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian hari itu kau ditanya Allah tentang apa? Kenikmatan-kenikmatan. Apapun bentuk nikmat Allah itu, termasuk orang laki-laki tadi, fima 'amilta fiha, dengan nikmat-nikmat itu untuk apa kau pergunakan?
Orang itu mengatakan, qataltu fika hatta stushidtu. Dengan nikmatmu itu ya Rabb, aku berperang membela agamamu, menegakkan syariatmu, sampai aku pun terbunuh sebagai seorang syahid. Allah mengatakan, kadzabta, kamu berdusta, kamu berdusta, kadzabta. Kalau tahu apapun yang ada di hati kita, jangankan yang nampak, yang zahir, yang batin kita sembunyikan pun Allah tahu kok. Allah mengatakan, kadzabta, kau berdusta, walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari. Kamu berperang, berangkat ke medan perang itu, di hatimu ada asa, ada harapan, ada keinginan agar orang mengatakan kau adalah seorang pemberani. Wa qad qila, dan orang pun telah katakan kau pemberani. Masya Allah. Jadi sebaik apapun amal kita ditentukan oleh niatan kita, harapan kita. Amal baik salah niat, selesai. Wa qad qila, kata Allah, dan orang pun sudah katakan kau pemberani, orang akui kau pemberani. Thumma umira fa suhiba thumma ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang itu, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Siapa orang itu? Orang mati syahid di mata manusia. Yang kedua kata Nabi, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua adalah seorang lelaki yang sungguh-sungguh belajar ilmu dan kemudian mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Dia belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini amal yang mulia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran untuk kemudian mengajarkan Al-Quran. Itu paling mulia, kata Nabi. Kendati pun demikian, semulia itu amal orang itu, ketika niatannya salah, bermasalah. Dihadirkan menghadap Allah orang itu nanti dari kiamat, kata Nabi, ditampakkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuknya. Allah bertanya, fima amilta fiha, dengan nikmatku itu tuh apa yang kau lakukan? Orang itu mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dengan nikmatmu ya Rabb, aku belajar ilmu dan kemudian mengajarkannya. Aku belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa yang mengingkari itu amal yang mulia? Amal sangat mulia. Allah mengatakan, kadzabta, kau berdusta. Fa innaka ta'allamtal ilma liyuqala huwa 'alim. Engkau belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, di hatimu ada keinginan, harapan agar orang mengatakan kau adalah seorang alim, diakui keilmuan oleh manusia. Itu harapanmu. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari, dan engkau membaca Al-Quran, ada keinginan di hatimu agar orang mengakui kau adalah orang yang bagus bacaan Al-Qurannya. Wa qad qila, dan orang pun katakan itu, kau seorang alim, kau seorang qari. Apa artinya? Orang itu sudah mendapat apa yang diinginkan, mendapatkan apa yang diinginkan. Nabi mengatakan, Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan mencampakkan ke neraka. Wal'iyadzubillah. Siapa dia? Seorang alim. Siapa dia? Seorang qari. Amalannya mulia, niatannya bermasalah. Yang ketiga, seorang lelaki, kata Nabi, diberikan Allah untuknya min asnafil mal, bermacam-macam harta Allah berikan kepadanya. Orang itu didatangkan menghadap Allah
diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat itu. Ia pun mengenali nikmat Allah itu. Allah bertanya kepadanya, "Fima amilta fiha?" Dengan nikmat-nikmatku itu apa yang kau lakukan? Orang itu mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Ya Rabb, tidak ada satu kesempatan pun yang engkau ridho kami berinfak, maka kami infakkan harta kami mengharap ridhomu. Masya Allah, tidak satu kesempatan pun yang engkau ridho, engkau perintahkan kami berinfak, kami infak. Allah yang maha mengetahui hati-hati kita manusia. Allah mengatakan kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka anfaqta liyuqala huwa jawad. Engkau berinfak, bersedekah itu ada keinginan di hatimu agar orang mengatakan kau adalah seorang jawad. Jawad itu dermawan ya. Jadi ada keinginan hati itu orang tahu kita itu dermawan, senang memberi, senang berbagi, banyak menebar kebaikan-kebaikan. Waqad qila, dan orang pun katakan itu tentang dirimu. Akhirnya sama nasibnya. Allah perintahkan malaikat untuk mencampakkannya ke neraka, wal'iyadu billah. Apa pelajaran kita di sini? Kita meski beramal soleh, berbuat baik, bukan sekedar orientasi amal itu sendiri, tapi menata niat. Karena itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Masya Allah. Tapi jangan salah faham, niyatul mu'min, niatan orang beriman itu khairun, lebih baik, min amalihi, daripada amalnya. Ini kalau nggak dijelaskan kita salah. Kalau begitu nggak usah beramal, yang penting niat. Nggak begitu pemahamannya. Maksud ucapan Ibnu Abbas niyatul mu'mini khairun min amali, menjelaskan bahwa niat itu yang menjadi motor penggerak amal itu sendiri. Niatan yang baik akan melahirkan amal yang baik. Tidak mungkin ada amalnya baik tanpa niatan yang baik. Kenapa? Karena amal itu didahului oleh niat. Gak seorang berbuat buruk melainkan didahului oleh keinginan untuk berbuat buruk. Jadi menata niat itu penting. Kita ingat ucapan Nabi tentu. Nabi mengatakan, Inna Allah Ta'ala katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah menetapkan adanya kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan. Rasulullah kemudian menjelaskan, faman hamma bihasanatin, maka siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, niat untuk berbuat baik, falam ya'malha, sementara ia belum mengamalkan niatan baik itu, kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat sudah untuknya kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Wa man hamma biha wa amilaha, dan siapa yang ingin berbuat kebaikan, niat berbuat baik, dan dengan izin Allah orang itu melakukan kebaikan itu, kataballahu lahu indahu asyra hasanat, Allah catat untuknya di sisi Allah itu apa? 10 kali lipat kebaikan itu, sampai 700 kali lipat. Jadi mabda'nya adalah niat. Sebaliknya kata Nabi, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan siapa yang
berkeinginan untuk melakukan keburukan, muncul niat berbuat buruk, namun tidak ia lakukan. Nah, di sini ada catatan Syaikhul rahimahullah, tidak dikerjakan niatan buruk itu karena takut kepada Allah. Ingin berbuat buruk, dia ingat Allah, digugurkan niat berbuat buruk itu. Ini yang dimaksud hadis ini. Allah catat untuknya kebaikan yang sempurna. Bagaimana kalau yang menjadi sebab tidak dikerjakan keburukan itu karena hilangnya kesempatan, kemampuan, maka tetap ia mendapat dosa. Niat berbuat buruk nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kesiangan, banyak orang lalu lalang, akhirnya nggak jadi, tetap dosa. Mana dalilnya bahwa niatan berbuat buruk kalau tidak dikerjakan karena hilangnya kesempatan, kemampuan, tetap berdosa? Kita tentu ingat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfihima," ya, apabila dua orang muslim saling menghunus pedang, kedua-duanya mengacungkan pedang untuk saling membunuh, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil wa ma balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau orang yang membunuh masuk neraka, kami mengerti, kami faham. Namun ada apa dengan orang yang dibunuh? Kenapa orang dibunuh juga masuk neraka? Apa Rasul menjawab? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Orang yang mati terbunuh itu masuk neraka karena ia pun mempunyai keinginan kuat untuk membunuh saudaranya itu. Walaupun boleh sempat membunuh, tapi punya keinginan membunuh, sudah dapat dosanya. Masya Allah. Tapi kalau niat berbuat buruk digagalkan karena khasyatullah, takut kepada Allah, baru mendapat kebaikan. Wa man hamma biha wa amilaha, siapa yang berniat berbuat buruk dan dikerjakan kepada itu, kataballahu indahu sayyi'atan wahidah, dicatat Allah untuknya satu keburukan. Coba kita renungkan, yang sering muncul di benak kita itu keinginan yang mana? Keinginan berbuat baik atau keinginan berbuat buruk? Masya Allah. Jadi niatan itu luar biasa. Semua amal baik buruk berangkat dari sebuah niatan. Maka tepat ucapan Ibnu Abbas tadi, ya, niyatul mu'min khairun min amali. Niatan orang beriman itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Kenapa? Karena setiap amal tentu didahului oleh niat, ya. Jadi yang selamat adalah yang mengharap rahmat Allah dalam setiap amal-amalnya itu. Wa yarju qabula a'malihi, dan selalu meminta kepada Allah diterima amal-amalnya itu. Sebab ada kalanya amal itu enggak layak diterima oleh Allah, ya. Enggak semuanya amal itu layak diterima oleh Allah. Coba periksa surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah Rabbnya, berharap ketemu Allah, mendapat ridho dan diridhoi oleh Allah, sebagai hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, apa yang mesti dilakukan? Falyamal amalan salihah, maka beramal salihlah. Kalau ada istilah amal salih, mafhum mukhalafahnya berarti ada amal yang ghairu salih. Kalau ada istilah amal salih berarti ada amal yang tidak salih. Bagaimana supaya amal kita itu menjadi amal yang salih, seberapapun amal kita itu? Sallallahu rahimahullah ta'ala mengatakan,
al-amalus salihu mabniyun ala syai'aini. Amal soleh itu hanya bila ditumpukan di atas dua pilar utamanya. Jadi siapapun yang ingin amalnya menjadi amal yang salih, dua syaratnya itu. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Amal itu dilakukan ikhlas semata dan hanya karena Allah. Dan yang kedua, al-mutaba'atu li sunnati rasulillah. Dalam amal itu mengikuti sunnah Rasul, nggak ada lain itu. Dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah gilikan di antara manusia kematian dan kehidupan. Untuk apa? Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa yang baik amal-amalnya. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Jadi pelajaran kita adalah dalam amal orientasinya bukan kuantitas, bukan jumlah seberapa banyak amal kita, justru kualitas. Syukur-syukur banyak dan berkualitas. Jadi bukan masalah banyaknya, tapi kualitas baik atau tidak baiknya amal kita. Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah menjelaskan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan yang dimaksud Allah dengan firman-Nya ayyukum ahsanu amala, siapa yang baik amal-amalnya di antara kalian, ai akhlasahu wa aswabahu, yaitu amal yang paling ikhlas, paling jernih, paling bersih. Yang kedua, wa aswabahu, aswab itu yang lebih tepat. Orang nggak paham, maka mereka bertanya, ya Aba Ali ma akhlasahu wa aswabahu, wahai Abu Ali, apa yang kau maksud yang paling bersih, jernih dari amal itu, dan apa pula yang kau maksud dengan yang paling tepat itu apa? Fudail bin Iyad menjelaskan, idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal itu kalau bersih, jernih, bening, namun tidak sesuai, tidak tepat, maka tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya, wa idza kana al-amalu sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu sebaliknya, amal itu kalau tepat namun tidak bersih, tidak jernih pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai dalam setiap amal itu dua ada padanya, khalis dan sawab. Fal khalisu ma kana lillahi wahda. Yang dimaksud khalis adalah bila niatannya hanya dan semata karena Allah. Maka Allah memberi kita pelajaran seperti firman Allah, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butuniha min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah katakan, sesungguhnya ada untuk kalian pada hewan ternak itu pelajaran. Jadi Allah perintahkan kita mengambil ibrah, pelajaran. Apa pelajaran itu? Allah mengatakan nuskikum mim butuniha, kami memberi kalian minuman. Nuskikum, saka itu minuman.
kami memberi kalian minuman yang keluar dari perut binatang itu antara kotoran dan darahnya. Minuman apa itu? Allah menyebutkan labanan khalisan, yaitu susu murni khalisan. Allah sebut. Ulama tafsir mengatakan kenapa disebut labanan khalisan? Karena air susu yang diperah dari perut binatang itu tidak tercampur setetes pun darah dalam perut binatang itu, dan tidak pula secuil kotoran dari perut binatang itu. Masya Allah. Maka disebut dengan khalis, muncul kata ikhlas. Sekarang coba kita renungkan, kita perah itu air susu hewan itu, sapi atau domba atau kambing, kita taruh di satu bejana, kita campur dengan 1 sendok air putih atau air santan kelapa, kita campur. Pertanyaannya, apakah sesendok air putih atau air santan itu merubah rasa dan warna air susu itu? Jawabannya tidak. Gak akan merubah rasa dan warnanya. Hanya saja tidak lagi bisa disebut susu murni. Kenapa? Ada campuran eksternal dari luar. Amal juga begitu semestinya. Sedikit saja tercampur niatan selain karena Allah, gak bisa disebut amal yang ikhlas lagi. Masya Allah, rusak. Jadi yang merusak amal kita bukan orang lain, kita sendiri. Niatan kita yang keliru dan salah. Makanya Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika ditanya, ya Aba Abdillah kaifal ikhlasu fil amali, Imam Ahmad, gimana sih caranya kita ikhlas dalam amal itu? Karena gak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin, artinya butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Ya, butuh belajar untuk ikhlas itu, enggak serta merta. Beliau mengatakan ayyu alija nafsahu, untuk ikhlas itu setiap kita mestinya selalu memperhatikan dirinya, memeriksa hatinya ketika mau beramal, sampai ia yakin bahwa amal itu dilakukan hanya semata karena Allah. Ya, jangan tercampur sedikit pun dengan selain Allah niatan kita, habis sudah. Jadi kalau 1 botol ini air mineral dicampur setetes racun, bukannya racun yang netral karena jumlahnya setetes, ini lebih banyak volumenya, enggak, justru air ini terkontaminasi racun tadi, Pak. Siapa yang berani minum? Bapak silakan minum. Ini air mineral. Cuman maaf, tadi saya tetesi 1 tetes racun saja kok. Apa? Racun. Gak ada yang berani minum, Pak. Apalagi 1 botol racun ditetes 1 tetes air putih. Siapa yang berani minum? Atau 50-50, 50-50, 50% racun, 50% air. Siapa yang berani minum? Pastikan minum itu adalah pure, air murni, mineral, menyehatkan. Amal juga begitu. Kalau sudah tercampur niatan-niatan yang lain, pengen dipuji orang, pengen, habis sudah. Maka benar Syekh Abdurrahman mengatakan, setiap kita harus mengharap rahmat Allah. Makanya sering saya sampaikan, apa sih tanda orang yang Allah rahmati itu? Tanda orang yang Allah rahmati adalah orang itu dibimbing oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang Allah ridhai, Allah cintai dan bermanfaat bagi orang itu. Itulah orang yang dirahmati oleh Allah. Tanda orang yang dirahmati Allah. Wa yarju qabula a'mali, dan ia selalu memohon untuk diterimanya amal-amalnya oleh Allah. Wa maghfirata dzunubihi, dan mengharapkan ampunan atas dosa-dosanya. Jadi orientasi itu vertikal ke atas, bukan nyamping ini. Jadi kalau kita amal itu jangan nyamping. Orang ada yang lihat saya nggak, tahu saya nggak, Masya Allah, harusnya ke atas. Ya, hanya karena Allah. Wa satra uyubihi,
dan minta kepada Allah ditutupi aib-aibnya. Wastur aurati, tutupi Allah aibku, kekuranganku, minta kepada Allah. Itulah mana taubat itu. Diberi Allah ampunan dan ditutupi aib-aibnya. Maka ujung ayat itu Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu ghafur. Ghafur itu zu maghfirah, yang memiliki ampunan. Apa itu ampunan? Ulama mengatakan al-maghfiratu satrudz dzunubi wat tajawuzu anha. Ampunan itu artinya ditutupinya dosa-dosa oleh Allah dan Allah abaikan. Makanya kalau kita berbuat dosa orang tidak tahu, jangan dikasih tahu. Jadi kalau dosa itu kaitan kita dengan Allah, cukup kita dengan Allah, nggak usah dikasih tahu orang lain. Ada orang bangga menceritakan perbuatan buruknya itu, naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati mu'afa, semua umatku dimaafkan oleh Allah atas dosa dan salahnya, illal mujahirin, ya, kecuali orang yang melakukan ijhar. Ijhar itu apa? Menampakkan keburukannya. Rasul ngasih contoh. Di antara ijhar itu adalah ada seorang berbuat keburukan di malam hari. Perbuatan buruk orang itu ditutupi oleh Allah dengan apa? Dengan gelapnya waktu malam. Orang nggak banyak tahu, orang pada tidur, nggak tahu. Andai orang ini pagi hari mengatakan Rabbi adnabtu dzamban faghfirli, ya Allah semalam aku berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Allah ampuni orang itu. Tapi kata Nabi justru orang itu sampai pagi hari dia ceritakan perbuatan semalam kepada orang lain. Ya fulan fa'altul barihata kadza wa kadza. Teman, kawan, semalam aku begini dan begitu. Ini orang yang tidak Allah ampuni. Ini yang tidak Allah ampuni begini. Sudah Allah tutupi, dosanya malah dibuka. Kalau kita ingat dosa kita, justru menguatkan tobat kita kepada Allah, bukan dijadikan sarana berbangga-banggahan dengan dosa. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang salah paham, munafik. Bukan munafik. Orang itu nggak bisa dilihat, dinilai dari masa lalunya. Abdullah bin Mas'ud pernah dengan sedih datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, anukhadu bima amilna fil jahiliyati. Wahai Rasulullah, apakah kami akan diazab Allah karena perbuatan kami di masa jahiliyah? Sekarang sudah baik, tapi dulu bagaimana? Rasulullah mengatakan, man aqsara minkum fil Islam fala yukhadu bima fil jahiliyah. Siapa di antara kalian yang banyak berbuat kebaikan setelah dia Islam, artinya keislaman orang itu merubah karakternya, merubah sifat dan perilakunya, fala yukhadu bima fil jahiliyah, maka tidak akan diadab karena dosa dan salah di masa jahiliyah. Sebaliknya kata Nabi, wa man asa'a fil Islam, namun siapa yang masih tetap berbuat buruk setelah dia Islam, jadi keislaman ia tidak merubah sifat watak dan karakternya, maka akan diazab Allah karena keburukan di masa Islam dan di masa jahiliyah. Ikhwani fillah, ini yang kita antarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa istiqamah mengemban amanah Allah, yaitu taat kepadanya dalam keimanan dan amal-amal saleh, tidak tergelincir dengan niatan kita yang keliru dan salah, sehingga menjadi sia-sialah amal-amal kita itu. Karena tadi saya sampaikan, amal bukan sekedar amal, tapi justru niatan. Amal yang nampak baik di mata manusia tak serta-merta baik di mata Allah, ya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna